Mendengar ini, Ye Chen tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan penjelasan sang kaisar, lalu terdiam. Dahulu kala, ia juga dirasuki oleh esensi darah Dewa Gelar Kuno, tetapi ia tidak melihat peningkatan kekuatannya begitu dahsyat. Apakah ia bahkan lebih rendah dari itu? 3 gagak emas, 1 kura-kura, mengapa mereka semua adalah hewan dewa? Apakah tidak ada pergerakan di pihak Teran? Ye Chen terdiam sejenak. Monyet itu berkata, saat ini tidak ada pergerakan, dan belum ada talenta terbaik yang muncul. Pasti akan ada orang di pihak Teran. Tergantung kapan, sebagian besar klan Chaos didominasi oleh Teran. Mustahil tidak akan ada talenta terbaik, kata Ye Chen. Mari kita bekerja sama dalam kelompok 3 orang untuk menghancurkan semangat 3 bersaudara. Mata monyet itu berputar dan hatinya dipenuhi pikiran buruk. Dengan kata lain, Wu Emas setinggi 3 kaki masih memiliki sedikit kebaikan padaku. Jika bukan karena ratu keluarga Wu Emas setinggi 3 kaki, aku pasti sudah terbunuh. Ye Chen berkata, jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, atau tidak mengambil inisiatif untuk menghadapi mereka, sebagai manusia, kita harus bersikap manusiawi. Monyet itu berkata, jika kita bertiga, kita bisa pergi ke kebun rumah orang lain dan melihat buah apa yang rusak. Kita akan mengambilnya dan akan baik-baik saja. Mendengar itu, Ye Chen memutar matanya dan berkata, sekarang kekuatan besar dari seluruh dunia yang kacau mungkin sedang mengawasimu. Jika kita ingin pergi lagi, kita akan menutup diri dan membiarkan anjing itu pergi. Monyet itu menghela napas dan berkata, yah, sungguh tidak mungkin untuk melakukan apapun sekarang. Tidak bisakah kau duduk di rumah dan menunggu? Tidakkah kau ingin menyerang Dewa Gelar Kuno? Coba cara lain, berjalanlah di dalam formasi itu, mungkin itu bisa merangsang potensi dalam tubuhmu, kata Ye Chen. Monyet itu datang ke formasi itu, dan mendapati dirinya tidak bisa bergerak banyak. Ia terkejut, apakah tubuh ini sedang dimurnikan? Hanya dengan memurnikan tubuh, kita dapat sepenuhnya merangsang kekuatan tubuh, sehingga membuat perubahan besar dari luar ke dalam, dan merangsang potensi tubuh, kata Ye Chen. Begitu, aku akan mencobanya dan melihat bagaimana hasilnya. Monyet itu berkata sambil tersenyum. Kau berlatih di sini, dan aku akan melakukan perampokan. Ye Chen berkata dengan ringan. Perampokan macam apa yang kau lakukan? Tanya monyet itu. Ye Chen berkata, aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku merasa ada bencana yang akan datang. Ini pasti ada hubungannya dengan benda langitku yang kacau. Kiamatmu telah datang lebih awal. Kaisar Si juga sedikit terkejut. Apakah kekacauan benar-benar bencana? Ye Chen terkejut. Kaisar Si berkata, tentu saja, ada perampokan. Konstitusi yang mengerikan itu sendiri bertentangan dengan surga, tetapi segala sesuatu yang bertentangan dengan surga harus menghadapi bencana alam. Hanya ketika kita telah mengalami dan selamat dari bencana, kita dapat dianggap diakui oleh kehendak langit dan bumi, dan kita dapat terus hidup di dunia ini. Jika kita tidak dapat melewatinya, tak perlu dikatakan lagi, ia akan lenyap selamanya jika tidak diakui oleh kehendak langit dan bumi. Bencana benda langit kacau Luotian datang pada saat menyerang Dewa Gelar Kuno. Sekarang Anda hanya memberikan Dewa Gelar 6 tingkat, dan paling banyak hanya memengaruhi 7 tingkat Dewa Gelar, tetapi telah menyebabkan bencana. Ini agak tak terbayangkan. Petik 2, itu disebut biru dari biru dan lebih baik daripada biru, kata monyet itu sambil tersenyum. Kalau begitu, bencana alammu akan lebih dahsyat daripada bencana alam Luotian. Mungkin mulai sekarang, jika kau tidak naik pangkat, kau harus melewati bencana alam. Chaos Celestial Body membutuhkan 9 kali untuk menyelesaikannya. Jika kau mulai merampok sekarang, itu akan menjadi 13 kali. Kaisar Si berkata, Tianji Chaos Celestial Body tidak semudah milik orang lain. Sangat mengerikan, kemungkinannya kurang dari setengah. Hati Ye Chen terkejut, ia takut telah menghadapi bencana alam terkuat. Kaisar menjelaskan, bencana alam ini adalah proses yang diperlukan. Kau bisa mengatasinya sendiri. Ye Chen mengangguk. Liu Piaoyue mendengar kata-kata Kaisar, wajahnya tampak khawatir, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ye Chen tersenyum, menunjukkan ekspresi percaya diri. Namun sejujurnya, hatinya masih relatif kosong, karena Kaisar dan Buddha berkata begitu mengerikan, maka alam surgawi pasti sangat mengerikan. Ye Chen meninggalkan benua tandus, lalu tiba di tanah kekacauan. Alih-alih terburu-buru melintasi penjarahan, ia membuat beberapa persiapan. Kali ini, ia tidak hanya akan melewati perampokan, tetapi juga untuk memperbaiki situasi secara keseluruhan. Tubuh Ye Chen meninggalkan tanah kekacauan, lalu mulai berteriak di dunia kekacauan, dan menunjuk langsung ke kehampaan. Dewa kekosongan, kalian kura-kura berkepala menyusut, aku menunggu kalian untuk membunuh di klan kekacauan. Apakah kalian berani datang ke sini? Jika kalian datang ke sini, aku akan membunuh satu. Omong kosong macam apa itu sekelompok orang yang suka menindas, dan tak tahu malu. Teguran Ye Chen adalah untuk menegur kekosongan secara keseluruhan. Sungguh memalukan bahwa keluarga yang kuat dengan nama dewa tertinggi harus dihina seperti itu. Terlebih lagi, kedua belah pihak masih memiliki dendam yang tak terpisahkan ini. Dewa kekosongan membunuh Luoyan dan yang lainnya, dan Ye Chen juga membunuh banyak orang di wilayah pegunungan kekosongan, sangatlah mustahil bagi kedua belah pihak untuk duduk bersama dan membahas kebencian tersebut.
Hal ini tidak hanya terdengar sia-sia, tetapi juga oleh kekuatan lain. Benda langit keos secara tak terduga memprovokasi kekuatan besar dengan gelar tertinggi dewa. Dari mana asalnya? Mereka yang telah lama mendambakan kehidupan benda langit keos pasti ingin tahu apa yang dimiliki benda langit keos. Jika ada kesempatan, mereka tidak akan keberatan membunuhnya. Kemudian, di dunia keos, muncul rumor baru. Jika kita dapat memurnikan mayat benda langit keos dan mendapatkan kekuatan benda langit keos, kemungkinan menjadi dewa tertinggi bergelar akan lebih besar, dan bahkan jika tidak, kekuatannya akan sangat mengerikan. Alasan mengapa benda langit keos begitu kuat adalah karena benda langit keos memiliki kemampuan yang kuat untuk menghasilkan kekuatan keos. Jika kita dapat memurnikan mayat benda langit keos, kita mungkin dapat memperoleh kemampuan tersebut. Pada saat itu, tubuh dapat melepaskan kekuatan kekacauan dengan sendirinya, yang sangat mengerikan. Jika kau bisa langsung mengambil tubuh Chaos Celestial Body, itu akan langsung menjadi Chaos Celestial Body. Setelah selesai, itu akan jauh lebih mengerikan daripada gelar dewa tertinggi. Kabar ini menyebar, membuat banyak orang di seluruh Chaos Celestial Body iri mendengarnya, dan mereka memiliki ide cemerlang. Kehidupan Chaos Celestial Body merupakan ancaman terbesar bagi mereka yang ingin menjadi dewa tertinggi. Setelah kematian, mereka dapat membawa manfaat besar bagi banyak orang. Oleh karena itu, baik mereka hidup maupun mati, mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Tentu saja, kabar ini disampaikan oleh Ye Chen sendiri, yang memicu badai di Chaos Celestial Body. Ye Chen sendiri saat ini berada di Chaos Pool di area terlarang klan Chaos, ia dengan liar menyerap kekuatan Chaos. Meskipun tubuhnya dapat melepaskan kekuatan Chaos Celestial Body yang dilepaskan saat ini masih jauh dari cukup, sehingga ia harus menyerap lebih banyak kekuatan Chaos Celestial Body dari dunia luar. Ia melakukan ini demi melewati masa kesengsaraan, karena ia tidak tahu seperti apa bencana alam itu, jadi ia harus bersiap. Kedua, dia juga sedang bersiap untuk melakukan pekerjaan besar. Hanya dengan kekuatan yang cukup, dia dapat melakukan pekerjaan besar secara bersamaan. Ye Chen tidak diragukan lagi sedang berada di ujung tanduk. Sedikit saja menyimpang, pasti akan hancur. Namun, Ye Chen selalu ahli dalam seni dan berani. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan baik ini. Dia telah menahan diri terlalu lama, hanya karena kekuatannya sendiri tidak cukup, sehingga banyak hal tidak dapat dilakukan. Karena kali ini dia memiliki trik yang mengerikan seperti Tianji, wajar untuk memanfaatkannya dengan baik. Jika tidak, itu akan terlalu boros. Ketika Ye Chen menyerap kekuatan kekacauan, ia juga mengisi tubuhnya. Setelah menyempurnakan tubuhnya, kekuatan yang dibutuhkan tubuhnya terlalu kuat. Setelah disiram oleh kekuatan kekacauan, tubuhnya menjadi penuh. Ia juga semakin merasa bahwa bencana semakin dekat, seolah-olah akan datang. Ye Chen tidak berani terus menyerap, jika bencana terjadi lebih awal, bukankah semua rencananya sebelumnya akan hancur total? Ye Chen bersembunyi di area terlarang. Ia ingin melihat berapa banyak orang dan kekuatan yang ingin menyerangnya. Sudah 7 hari sejak berita itu menyebar. Ye Chen tahu bahwa seseorang pasti telah tiba di tanah kekacauan, tetapi ia tidak melihatnya, jadi mereka tidak muncul. Semua orang ini tidak melihat kelinci atau elang yang tersebar. Namun, Ye Chen tidak terburu-buru. Ia terus menunggu dengan sabar. Di beberapa tempat, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk sampai ke benua kekacauan setelah mendengar berita itu. Karena itu, Ye Chen telah menunggu. Ia juga tahu bahwa mereka yang datang tidak akan pernah pergi dengan mudah. Demi membunuhnya dan mendapatkan tubuhnya, menunggu sebulan, bahkan 1,5 tahun, atau bahkan lebih lama, tak masalah. Sebulan kemudian, Ye Chen memperkirakan hasilnya hampir sama. Ia tak kuasa menahan bencana alamnya. Jika ia terus menunggu, rencananya mungkin akan sia-sia. Ye Chen seperti 2 kacang polong, dan 3 di antaranya terpisah dari tubuh aslinya. Sekalipun alamnya terlalu tinggi, sulit untuk memisahkan mereka dari esensinya. Namun, jumlah orang seperti itu sangat sedikit, sehingga mereka pasti memiliki pencapaian besar dalam Taoisme. Setelah tubuh Ye Chen muncul, ia langsung merasakan kekacauan di daratan. Saat ia muncul, sebuah pedang muncul, yang sangat mengerikan dan tak bernyawa. Puff! Sebuah pedang menembus kepala Ye Chen, dan tubuh Ye Chen meledak, berubah menjadi Taoisme dan menghilang. Haha, coba kulihat berapa banyak orang yang datang. Ye Chen muncul sambil tertawa. Setelah kemunculan Ye Chen, semua pihak siap bergerak, tetapi mereka takut orang ini adalah bagian lain dari Ye Chen, jadi mereka akan sibuk dengan sia-sia. Kau tidak perlu bersembunyi. Karena kau di sini, apa gunanya bersembunyi? Apa kau masih takut akan balas dendamku? Bukankah kau keturunan dewa tertinggi? Bukankah kau tak kenal takut? Sungguh konyol dan menjijikkan bersikap begitu pemalu hari ini. Ye Chen berkata dengan nada sinis. Benda langit yang kacau, kau harus membunuhku hari ini ketika kau membunuh orang-orang di bumi Dewa Void. Di dalam kehampaan, lantai 9 dewa bergelar muncul. Karena Ye Chen mengejek dewa bergelar kuno terakhir kali, jika dia punya wajah, dia tidak akan berurusan dengan dewa bergelar. Oleh karena itu, banyak dewa bergelar kuno menghargai wajah mereka, jadi sekarang mereka tidak berani menyerang Ye Chen secara terbuka. Namun, semua orang tahu bahwa jika kau ingin membunuh Ye Chen,
kau tidak bisa membunuhnya tanpa dewa bergelar kuno. Oleh karena itu, pasti ada lebih dari satu dewa arkan dari setiap kekuatan saat ini. Jika mereka ingin merampok mayat-mayat benda langit yang kacau, pasti ada lebih dari dua. Ye Chen berkata dengan dingin, jika bukan karena dewa kekosongan yang ingin membunuhku, akankah aku membunuh Sudong? Bagaimana kita bisa menjelaskan kerugian total keluarga Chaos kita? Apakah ini semua kesombonganmu? Kata-kata Ye Chen memang benar, tetapi tentu saja mereka tidak bisa mengakuinya. Konyol, kapan aku akan membunuhmu? Kapan aku akan mengirim seseorang untuk membunuhmu? Ye Chen mencibir dan berkata, kau begitu tak tahu malu dalam kekosongan dan dewa. Aku hanya berpikir, jika leluhurmu tak tahu malu, akankah dia bangkit dari kubur dan menamparkan kalian, keturunan tak tahu malu, dengan beberapa mulut besar. Benda langit Chaos, beraninya kau mempermalukan Dewa Voidku, mati kau. Dewa Void murka, kaulah orang terkutuk itu. Ye Chen mendengus dingin, dan tubuhnya berkelebat, seolah melarikan diri dari kehampaan. Dalam sekejap, ia sampai pada nama Dewa Void. Dewa Void terkejut, dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi ia sama sekali tidak bisa lolos dari serangan Ye Chen. Ye Chen tidak ragu-ragu, ia mengayunkan pedangnya untuk membunuhnya. Semangat pedangnya setara dengan lawannya. Semangatnya penuh vitalitas dan semangat membunuhnya membubung tinggi. Puff, itu pedang. Kaisar Dewa Void terbelah menjadi dua bagian oleh satu pedang, dan darah memercik ke langit. Orang lain tidak muncul, tetapi Ye Chen tahu bahwa orang-orang ini bersembunyi di kehampaan, dan ia bisa merasakan napas Dewa Void. Tak seorang pun bisa lolos dari deteksinya di kekosongan. Namun, napas Dewa Gelar Kuno itu berbeda, dan metode Ye Chen tidak dapat merasakannya. Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya, tak masalah kalau dia tak mau keluar sekarang. Kita tunggu saja siapa yang bisa melahap siapa. Ye Chen berdiri di kehampaan, dan bencana alamnya dapat ditekan. Seharusnya tidak ada masalah dalam beberapa hari. Suatu hari nanti, beberapa orang tidak tahan. Pedang yang penuh dengan roh pembunuh keluar dari kehampaan dan membunuh Ye Chen. Roh itu telah memperhatikan seluruh kehampaan, jadi pada saat pedang Qi muncul, dia sudah merasakannya. Tubuhnya berkelap-kelip dalam sekejap, melarikan diri ke kehampaan dan menghindari pedang. Pedang ini seperti pedang percobaan. Tidak habis-habisan. Namun setelah pedang ini, jelas ada lebih banyak napas di kehampaan. Sudut mulut Ye Chen terangkat, selama seseorang menyerahkan, tentu saja, akan ada orang lain yang mau tidak mau ingin bergerak. Kemudian, ada dua serangan, pembunuh, ini adalah serangan Dewa Gelar Kuno yang sebenarnya. Tubuh Ye Chen terbunuh oleh dua roh pembunuh ini, dan tubuhnya berubah menjadi metode Tao, hanya menyisakan pedang kacau yang berdiri di kehampaan. Ini tubuh terpisah lagi. Sialan, apa ada orang sungguhan? Boom, pada saat ini, guntur bergemuruh di langit, dan seluruh kehampaan seakan meledak. Gunturnya sangat dahsyat, membuat banyak orang yang bersembunyi di langit menggigil. Apa yang terjadi? Ini bencana alam. Apakah ada yang akan melewatinya? Benda langit Chaos akan dirampok. Orang-orang di kehampaan sangat ketakutan. Apakah benda langit Chaos yang membawa kita ke sini untuk melihatnya melewati perampokan? Orang ini begitu sombong, jika kita mengganggunya selama perampokan, dia pasti akan mati dalam bencana itu. Sayang sekali jika mayat benda langit Chaos meledak di kehampaan. Bagaimanapun, kita harus mengambil darah dan daging dari benda langit Chaos. Mereka semua membuat rencana masing-masing dan menonton pertunjukan yang bagus. Boom, satu demi satu, guntur besar jatuh. Ini adalah guntur pertama. 81 jatuh dan jatuh ke arah Ye Chen. Tubuh asli Ye Chen melesat keluar dari kehampaan, menatap 81 guntur langit yang juga ketakutan. Petir 81 itu lebih dahsyat daripada bencana lain yang pernah ia alami sebelumnya. Ye Chen segera meletuskan kekuatan kacau yang mengerikan dan pekat, dan benda-benda langit yang kacau juga pecah untuk menghadapi guntur yang mengerikan itu. Boom, semua guntur langit jatuh di tubuh Ye Chen. Semua kekuatan kacau bergetar pada saat ini dan langsung meledak. Mustahil untuk memblokir guntur yang begitu mengerikan. Tubuh Ye Chen langsung dibombardir oleh guntur langit. Ye Chen terkejut dan mengeluarkan kekuatan tubuhnya hingga batasnya. Guntur langit membelah tubuh, cahaya tubuh berkelebat, melawan guntur langit, tetapi guntur langit yang begitu kuat benar-benar ingin menghancurkan Ye Chen. Mustahil untuk sepenuhnya melawannya. Tubuh Ye Chen tampak retak, ada darah mengalir turun. Semua orang di kehampaan melihat pemandangan ini, dan wajah mereka sangat berubah. Tianji ini terlalu mengerikan. Jika mereka terkena itu, mereka pasti akan mati. Ye Chen menggertakkan giginya dan merasa bahwa tubuhnya masih dapat menahan pukulan yang begitu mengerikan, jadi dia mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian tubuhnya, yang awalnya duduk dalam posisi duduk, tiba-tiba berdiri. Semua orang melihat pemandangan ini, tidak dapat dipercaya, tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Ye Chen. Mengikuti dari dekat, tubuh Ye Chen dengan cepat bergegas keluar, hari guntur itu mengikuti Ye Chen. Ye Chen tidak perlu bertarung sama sekali. Dia hanya perlu bergegas ke orang yang ingin membunuh. Mengandalkan guntur langit yang begitu mengerikan, bahkan dewa kuno akan jatuh di guntur langit. Melihat Ye Chen bergegas, beberapa ahli di kehampaan terkejut, apalagi mereka yang berada di level dewa, langsung bergegas keluar dari kehampaan dan ingin melarikan diri.
Ye Chen mencibir dan langsung menyerang dengan guntur. Ah! Seorang dewa gelar yang baru saja keluar dihujani Ye Chen dan berteriak. Di bawah tekanan guntur langit, seorang dewa gelar kuno juga bergegas keluar. Ye Chen mendengus dingin, tangkap ikan besar. Tubuh Ye Chen melesat dan mencondongkan tubuh. Meskipun dewa gelar Taigu cepat, ia juga menyentuh tepi guntur langit. Hanya tepi guntur langit yang tak mampu menahannya. Separuh tubuhnya hampir meledak dan darah mengalir deras. Bisakah Ye Chen menyia-nyiakan kesempatan seperti itu dan memotongnya dengan pedang? Dewa gelar kuno baru saja melukai separuh tubuhnya, dan Ye Chen tiba-tiba bergerak, yang sudah terlambat untuk dilawan. Puff! Pedang Ye Chen dengan kuat membelah dewa gelar kuno, langsung membelah dewa gelar kuno menjadi dua bagian, dan kemudian guntur langit jatuh dan berubah menjadi kabut darah di guntur langit. Dewa gelar kuno, dewa gelar, langsung terpotong. Semua orang di kehampaan terkejut. Dengan bantuan guntur, kekuatan Ye Chen terlalu mengerikan untuk dihentikan. Setelah Ye Chen membunuh dua orang, set pertama Tianba telah berlalu, dan 81 guntur menghilang. Dan pada saat ini, darah Ye Chen mengalir deras, dan pakaiannya juga compang-camping. Ye Chen menatap langit. Dia memiliki firasat bahwa bencana kedua akan lebih mengerikan daripada yang pertama. Begitu bencana itu jatuh, dia takut dia tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Benda langit yang kacau, kau kejam. Kita di sini untuk membunuh kita dengan bantuan Tianji. Seorang dewa gelar kuno berdiri dan membunuh Ye Chen secara langsung. Kalau kau tidak ingin membunuhku, maukah kau datang ke sini? Pada akhirnya, kaulah yang ingin mati. Ye Chen sama sekali tidak takut menghadapi hantaman dewa gelar kuno. Karena bencana kedua telah tiba. Boom! Tidak ada tanda-tanda bencana alam putaran kedua, dan mereka langsung dibombardir. Kali ini, bukan 81, melainkan 49, tetapi lebih mengerikan dari 81. Dewa gelar kuno terkejut. Ia membunuh dengan kecepatan penuh. Jika ia ingin mundur sekarang, ia tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, kecepatan guntur yang turun lebih cepat daripada kecepatannya. Jika kau ingin membunuhku, kau harus mati dulu. Ye Chen menyeringai muram. Tidak, dewa gelar kuno meraung ketakutan. Puff! Saat guntur turun, dewa gelar kuno langsung berubah menjadi kabut darah. Pada saat yang sama, Ye Chen juga menyebabkan bencana alam kedua. Ia memadatkan semua kekuatan kekacauan di tubuhnya, membantu tubuhnya melawan kekuatan bencana. Puff! Bencana alam membombardir tubuh Ye Chen tiba-tiba meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Mengerikan sekali, Ye Chen terkejut, yang langsung membakar daging dan darahnya. Orang-orang lain yang hadir juga terkejut, lalu semua memandang dari jauh dan mencibir. Kali ini, benda langit yang kacau itu pasti akan mati. Semua orang menunggu, dan Ye Chen tahu bahwa ia tidak boleh diganggu kali ini. Ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan bencana. Namun, Ye Chen juga punya rencana sendiri. Karena ia telah membuat begitu banyak persiapan untuk bencana itu, jika ia tidak mengadu domba orang-orang ini sampai mati, itu akan sia-sia. Dengan jatuhnya bencana, tubuh Ye Chen terus-menerus meledak, dan Anda dapat melihat tulang-tulang putih yang padat. Setelah beberapa kali pengeboman berturut-turut, tubuh Ye Chen telah menjadi daging dan darah, dan seluruh napasnya menurun dengan cepat, dan tampaknya ada tanda-tanda kematian. Napas Chaos Celestial Body semakin melemah. Seharusnya tak mampu menahan bencana ini. Bencana ini terlalu mengerikan, bahkan dewa gelar kuno pun tak akan mampu bertahan sedetik pun. Chaos Celestial Body ini kuat. Menghadapi bencana dahsyat seperti itu, maut tak terelakkan. Petik 2. Begitu bencana ini berakhir, kami akan segera mengambil tindakan untuk merebut tubuh Chaos Celestial Body. Bahkan sedikit esensi darah pun dapat menciptakan desa yang sebanding dengan Chaos Celestial Body. Di kehampaan di sekitar kami, banyak orang telah memusatkan perhatian pada hal ini. Ye Chen sebelumnya telah merilis berita bahwa daging dan darah Chaos Celestial Body sangat bermanfaat, sehingga orang-orang ini melihat Ye Chen tak berdaya, mereka pun iri. 49 hari guntur berjatuhan, terornya tak tertandingi. Tubuh Ye Chen di langit terus bergemuruh, napasnya membusuk. Tidak, tak ingin berteriak. Raungan Ye Chen seperti itu, membuat semua orang di tempat kejadian merasa bahwa Ye Chen benar-benar tak berdaya. Bersiaplah, selama guntur berhenti, lakukanlah segera. Bagaimanapun, kita harus merebut daging dan darah benda-benda langit yang kacau hari ini. Semakin banyak yang kita rebut, semakin baik. Semua orang yang dikirim oleh satu kekuatan sedang bersiap untuk bergerak. Tubuh Ye Chen telah meledak, dan guntur langit telah menghilang saat ini. Bencana menghilang, dan pada saat itu, kehampaan di sekitarnya terpelintir, dan serangkaian sosok bergegas keluar dari kehampaan dan langsung menuju tubuh Ye Chen. Untuk sementara waktu, ada 20 atau 30 sosok di sekitar Ye Chen, termasuk lebih dari 10 dewa kuno. Barisan seperti itu benar-benar mengerikan. Di antara 20 atau 30 orang ini, ada 9 kekuatan, yang semuanya adalah kekuatan yang ada. Hanya satu kekuatan yang belum pernah muncul sebelumnya, tetapi memang belum pernah muncul sebelumnya. Awalnya, ada 10 kekuatan, salah satunya dihancurkan oleh Ye Chen di babak pertama Tianba, jadi hanya tersisa 9.
Kesembilan kekuatan ingin mendapatkan lebih banyak darah dan daging dari Ye Chen, sehingga tak terelakkan mereka akan saling bertarung. Bendahara Chaos memiliki permusuhan besar dengan kesombonganku, dan kita harus mengambil tubuhnya. Gelar kuno Dewa Kekosongan meraung. Konyol, Bendahara Chaos juga membunuh seorang anggota keluarga Oriental kita, dan kita semua membenci keluarga Oriental kita. Keluarga Oriental kita ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Gelar kuno Shinto dari keluarga Oriental. Pada pertemuan Dao Guo Dao Ting hari itu, benda-benda langit yang kacau bersikap tidak hormat kepada Tuan Muda Klan Darah Perak kita, dan sudah lama ingin mengikat benda-benda langit yang kacau. Meskipun benda-benda langit yang kacau itu sudah mati, mereka dapat dibawa kembali kepada Tuan Muda dan mencambuk mayat-mayat itu untuk melepaskan ki mereka. Gelar kuno Klan Darah Perak dipanggil oleh dewa. Tidak seorang pun boleh membuat alasan untuk ini. Sudah waktunya untuk mengatakan sesuatu yang terdengar agung. Tidakkah menurutmu itu tidak perlu? Siapapun yang memiliki kemampuan akan mengambil mayat benda langit yang kacau itu. Gelar kuno orang-orang Sengui itu bersenandung dingin. Ayo bertarung. Jalan dingin klan mayat kuno. Siapa yang berani merampokku? Bunuh. Dewa gelar kuno Senting meraung. Dewa gelar kuno yang terkenal meledak untuk mengirimkan kesempatan membunuh yang mengerikan, memperebutkan tubuh benda langit yang kacau. Dan mereka yang bernama dewa juga langsung menuju tubuh Ye Chen, dan ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan jejak daging dan darah benda langit yang kacau, yang juga merupakan kontribusi bagi keluarga. Sekelompok dewa gelar juga bertarung, pemandangannya sangat kacau, dan di antara kelompok orang yang bertarung ini, daging dan darah yang sangat kabur merayap perlahan. Kemudian langit tiba-tiba meraung dan bergemuruh lagi tanpa tanda apapun. Kali ini, hanya ada 9 guntur langit, tetapi 9 guntur langit itu lebih mengerikan daripada 49 sebelumnya. Guntur langit tiba-tiba muncul, dan para dewa gelar kuno dan dewa gelar yang bertarung terkejut. Mereka datang terlalu tiba-tiba, dan kecepatannya terlalu cepat untuk dihindari. Ah, tidak, untuk sesaat, itu adalah serangkaian jeritan. Para dewa kuno yang bertarung menderita serangan guntur yang mengerikan, dan tubuh mereka langsung hancur. Meledak, bahkan jiwa mereka pun hancur seketika. Setelah 9 guntur surgawi turun, ke-16 dewa purba tiba-tiba tumbang, dan darah berjatuhan di tubuh Ye Chen. Kolam darah dan daging itu menyerap napas seperti itu dengan liar, lalu menggeliat naik, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Badan surgawi kekacauan yang penuh kebencian tidak mati, dia hanya berpura-pura mati. Kekacauan, aku akan membunuhmu. Banyak ahli yang sangat marah, tetapi mereka tidak punya waktu untuk bertarung, karena setelah 9 guntur surgawi, muncul juga banyak mesin pembunuh Daufa yang mengerikan, yang juga merupakan bagian dari guntur surgawi. Inilah bencana badan surgawi kekacauan. Seolah-olah ke-3000 jalan antara langit dan bumi telah hancur, terornya tak tertandingi. Ah, jangan, satu demi satu, suara-suara itu menjerit. Para dewa kuno itu tak mampu menahan serangan-serangan ini, dan tubuh mereka langsung meledak dan hancur total. Tubuh Ye Chen menyerap semua esensi darah yang kuat, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Terima kasih banyak, jika kau tidak menahan bencana ketiga untukku, aku takkan mampu bertahan. Tubuh Ye Chen mulai pulih, dan sebuah seringai muncul di saat yang bersamaan. Sialan, kau pantas mati. Benda langit keos, ras darah perak kita dan kau tak bisa didamaikan. Tanda seru petik 2, kau takkan mampu bertahan dalam kekacauan. Terdengar raungan, lalu jeritan. Para pembunuh Tao itu terbunuh oleh ledakan, dan tak seorang pun bisa melawannya. Mereka hancur dalam bencana itu. Semua orang hancur oleh bencana itu, dan tak seorang pun selamat. Bencana alam masih berlangsung. Tubuh Ye Chen baru saja pulih, dan ia dibunuh oleh pesawat pembunuh Tao yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya berubah drastis. Ia dihadang begitu banyak, dan masih ada teror seperti itu. Ye Chen mengeluarkan kekuatan mengerikan di topeng dewa tertinggi Tiansu untuk melawan kesempatan membunuh yang begitu mengerikan. Boom! Kekuatan dahsyat itu membombardir dengan napas kehancuran, dan tubuh Ye Chen yang baru pulih retak lagi, tetapi tidak meledak, dan darah mengalir deras. Topeng itu dengan panik memberikan kekuatan dahsyat untuk memperbaiki tubuh Ye Chen dengan cepat. Pukulan tadi adalah pukulan terakhir dari bencana itu. Ye Chen selamat, tetapi ia ketakutan. Ia tak percaya, jika orang-orang itu tidak menghalangi putaran ketiga bencana, dia pasti sudah setengah mati. Setelah bencana, napas Ye Chen membaik dengan cepat. Dari lantai 6 Dewa Gelar, ia telah dilarikan ke lantai 8 Dewa Gelar, dan telah melewati 2 lantai. Dan pada saat ini, ada kesempatan lain untuk membunuh, pedang untuk membunuh udara, terornya tak tertandingi. Wajah Ye Chen tiba-tiba merinding. Dia tahu bahwa seseorang pasti tidak bergerak. Dia terus menunggu dan melihat. Ternyata, itu tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik baginya untuk turun tangan ketika dia masih dalam pemulihan setelah bencana alam. Ye Chen mendengus dingin, dan pedang kekacauan tiba-tiba hidup kembali. Suara pedang itu berdenting, membunuh masa lalu dan menghalangi kesempatan membunuh. Boom! Setelah kesempatan membunuh itu dilawan, pedang kekacauan terbunuh seperti kehampaan, dan jeritan datang dari kehampaan. Ah! Darah tumpah dari kehampaan, sesosok jatuh dari kehampaan, jelas tidak ada napas.
Di benua yang kacau, pedang kekacauan dapat pulih hingga batasnya, dan dapat membunuh dewa kuno. Ye Chen berkata dengan dingin, siapa lagi yang menginginkan hidupku dapat disingkirkan. Napas Ye Chen telah mencapai batasnya. Setelah bencana ini, kekuatan Chaos Celestial Body telah meningkat pesat, dan kekuatan Chaos yang dilepaskan di dalam tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Lebih menakutkan daripada Chaos Nine. Ye Chen memegang Chaos Sword. Tatapannya dingin dan dingin. Ia berdiri di kehampaan seperti ini, menunjukkan momentumnya sendiri. Di dalam kehampaan, masih ada orang-orang yang belum bergerak. Mereka telah melihat kengerian Chaos Sword, tetapi mereka dapat membunuh Dewa Gelar Primordial dengan segera, yang sungguh terlalu mengerikan. Tidak ada yang berani melanjutkan pertempuran. Baru saja, lebih dari selusin Dewa Archean terbunuh, dan pengepungan lebih dari 20 orang berakhir dengan kegagalan. Ye Chen mendengus dan berkata dengan dingin, aku ingat semua ras yang baru saja kuhadapi. Kalian siap menerima pembalasan Chaos Celestial Body-ku. Suara Ye Chen terdengar dari benua Chaos. Situasi di benua Chaos juga dengan cepat menyebar ke dunia Chaos, dan seluruh dunia Chaos mendidih. Satu orang dari Chaos Celestial Body benar-benar membunuh 23 orang, termasuk lebih dari selusin dewa bergelar kuno, sungguh mengejutkan. Pasukan yang dikirim untuk membunuh Ye Chen tak percaya, dan kali ini, mereka benar-benar menunjukkan permusuhan mereka terhadap Ye Chen. Sebelumnya, masih ada kekuatan tersembunyi. Chaos Celestial Body tidak tahu siapa lawan mereka, dan mereka tidak bisa membalas dendam. Namun kini Chaos Celestial Body sepenuhnya menyadari keberadaan mereka. Setelah Chaos Celestial Body membalas dendam, tidak akan ada lawan di bawah Dewa Bergelar, dan orang-orang di bawah Dewa Bergelar tidak berani muncul. Namun, beberapa kekuatan marah, mengatakan bahwa Chaos Celestial Body begitu licik sehingga mereka harus menggali lubang untuk membiarkan mereka melompat. Terkutuklah, tetapi semua orang tahu bahwa jika kau tidak memiliki kebencian terhadap Chaos Celestial Body, jika kau tidak memiliki ide, bagaimana kau bisa terjebak oleh Chaos Celestial Body? Chaos Celestial Body, kau melawan Chaos. Kau akan mati tanpa kuburan. Kehadiran kehampaan dan keilahian secara langsung menarik seluruh dunia Chaos untuk membicarakan berbagai hal. Jika kau berani membunuh orang-orang di istana dewaku, aku harus memintamu membayar harganya. Meskipun kau kuat, kau masih punya anak dan saudara di luar sana. Hidup dan mati mereka takkan terjamin. Orang-orang di kuil meraung. Mereka yang melihat kekacauan benda-benda langit akan dibunuh tanpa ampun. Klan Darah Perak juga melontarkan kata-kata kejam. Jika kalian berani menyerang orang-orang di sekitarku, aku akan membiarkan kalian selalu meringkuk di dalam cangkang kura-kura. Jika kalian keluar, aku akan membunuh satu, dan ketika kalian keluar, aku akan membunuh sepasang. Aku akan lihat apakah kalian punya lebih banyak orang atau kita punya lebih banyak orang. Ye Chen menjawab semua orang. Seluruh dunia yang kacau sedang menyaksikan kegembiraan, dan banyak kekuatan besar tidak bertarung kali ini. Mereka juga senang karena tidak jatuh ke dalam lubang. Sekarang mereka bersedia menyaksikan benda-benda langit yang kacau saling membunuh dengan kekuatan lain.